Jin, makhluk yang sering disebut dalam Al-Quran, tapi jarang benar-benar kita pahami. Mereka hidup di sekitar kita, berjalan di bumi yang sama, namun dalam alam yang berbeda. Mereka makan, minum, berkeluarga, bahkan memiliki keturunan sebagaimana manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jin memiliki bangsa, suku, dan cara hidupnya sendiri. Mereka juga memiliki aturan dalam makan, tidur, dan menikah. Tetapi bagaimana sebenarnya kehidupan mereka itu berlangsung? Dari apa mereka makan? Apakah mereka benar-benar menikah seperti manusia? Dan apakah mungkin seorang manusia bisa berhubungan dengan jin? Dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 31, Allah berfirman, "Kami akan memperhatikan kalian, wahai dua golongan jin dan manusia." Ayat ini menegaskan bahwa jin bukanlah makhluk fiktif. Mereka nyata, hidup, dan memiliki tanggung jawab di hadapan Allah sebagaimana manusia. Dalam video ini kita akan menyingkap kehidupan jin sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih, menelusuri bagaimana mereka bertahan hidup, apa yang mereka makan, dan bagaimana mereka membentuk keluarga. Bersiaplah, kita akan masuk ke dunia yang tersembunyi di balik pandangan manusia. Dunia di mana jin hidup, makan, dan menikah. Cinta adalah fitrah. Ia adalah perasaan yang Allah tanamkan agar manusia saling mengenal, saling menyayangi, dan saling melindungi. Namun ketika cinta digunakan sebagai alat untuk menguasai, maka ia berubah menjadi senjata. Disitulah jin masuk mengambil peran. Dalam dunia kegelapan, dikenal satu bentuk sihir yang menumbuhkan rasa cinta secara paksa. Ia disebut sir al-mahabah, sihir yang menautkan hati seseorang dengan cara yang tidak alami. Pelakunya sering mendatangi dukun, meminta agar orang yang diinginkan mencintainya, meski tanpa ridha, tanpa rasa, bahkan tanpa logika. Dukun itu kemudian memanggil jin. Jin inilah yang menjadi perantara. Ia diutus untuk mendekati korban, lalu masuk ke dalam tubuhnya, tepatnya ke dalam dada dan hati, untuk membisikkan rasa cinta yang membara kepada si pelaku sihir. Awalnya hanya bisikan, lalu berubah menjadi bayangan. Bayangan menjadi rindu. Rindu berubah menjadi ketergantungan. Dan ketika korban sudah terikat, jin itulah yang memegang kendali. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dalam kasus seperti ini, jin bukan sekadar mempengaruhi perasaan. Ia benar-benar menguasai sebagian hati dan akal korban. Kadang korban merasa dirinya sadar, padahal tidak. Ia seperti boneka yang ditarik oleh tali tak terlihat. Cintanya bukan cinta yang tulus, tapi cinta yang terikat oleh sihir. Tanda-tanda seseorang terkena sihir al-mahabah bisa beragam. Ada yang tiba-tiba tergila-gila pada seseorang yang sebelumnya bahkan tak dikenal. Ada yang tak bisa berhenti memikirkan satu nama, bahkan ketika sedang beribadah. Ada pula yang merasa sakit kepala, sesak di dada, atau mimpi bertemu orang yang sama berulang kali. Rasa itu begitu kuat hingga menutupi kesadaran dan logika. Padahal dalam Islam, cinta adalah ibadah ketika ia tumbuh dari ketulusan dan ridha Allah. Namun cinta yang tumbuh dari sihir adalah pintu dosa dan kehinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari